Bayangkan suatu pagi dunia terbangun oleh sebuah suara yang tak pernah didengar sebelumnya, sebuah sinyal bip-bip dari luar angkasa, menembus atmosfer, menggema di seluruh planet, dan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Bukan dari Amerika, bukan dari Eropa, tetapi dari sebuah negara yang tak disangka-sangka, Uni Soviet. Pada hari itu, tahun 1957, seluruh dunia tercengang. Amerika terkejut, para ilmuwan kebingungan, para jenderal ketakutan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, umat manusia menyadari bahwa langit di atas kepala mereka bukan lagi wilayah netral, melainkan medan pertempuran baru. Itulah momen ketika perlombaan antariksa dimulai, dan untuk beberapa tahun pertama, kemenangan demi kemenangan diraih bukan oleh Amerika Serikat, melainkan oleh sebuah bangsa yang dianggap tertinggal secara teknologi. Uni Soviet yang tiba-tiba melesat jauh meninggalkan lawannya, membuat Amerika merasakan rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sejak Perang Dunia II. Ketakutan kalah dalam perlombaan menguasai langit, teknologi, dan masa depan umat manusia. Dan inilah kisah dramatis itu, kisah ketika Uni Soviet mengalahkan Amerika, dengan bukti nyata, fakta sejarah, dan peristiwa-peristiwa menegangkan yang benar-benar terjadi. Kata berjalan, 0-2000 dari 10.000 kata. Bagian pertama ini panjangnya 2.000 kata. Kita akan lanjut sampai 10.000 kata. 1. Dunia setelah perang, ketegangan yang tak pernah reda pada akhir Perang Dunia II. Dua kekuatan besar muncul sebagai pemenang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya sama-sama hancur secara moral, ekonomi, dan politik, namun tetap berdiri di atas puing-puing dunia, bersiap menentukan arah masa depan. Yang satu, Amerika Serikat, muncul sebagai pemenang dengan teknologi nuklir yang tak tertandingi. Yang lainnya, Uni Soviet, berdiri dengan kekuatan militer terbesar di dunia dan wilayah pengaruh yang merentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Dua negara ini tidak hanya sekadar menang perang, mereka menjadi simbol dua ideologi bertentangan, kapitalisme dan komunisme. Sementara itu, negara-negara kecil seperti Eropa Barat, Jepang, dan Asia Tenggara masih sibuk membangun diri dari kehancuran. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 dekade, dunia akan memasuki sebuah persaingan baru yang jauh lebih gila dari perang manapun, perlombaan menuju luar angkasa. Dan itu semua bermula dari ambisi, ketakutan, dan satu hal yang paling sederhana, keinginan untuk tidak terlihat lemah. Kedua, dua ilmuwan yang menentukan nasib dunia. Sejarah antariksa dunia tidak terlepas dari dua nama besar. Wernher von Braun, mantan ilmuwan roket Nazi Jerman yang kemudian diambil Amerika melalui operasi Paperclip. Ia adalah otak di balik roket V2, senjata paling maju pada masa Perang Dunia II. Sergei Korolev, seorang insinyur jenius Soviet yang pernah dipenjara di Gulag hanya karena Stalin mencurigainya. Disinilah drama dimulai. Amerika punya von Braun, ilmuwan roket paling berpengaruh di dunia. Soviet punya Korolev, seorang jenius yang bahkan namanya dirahasiakan puluhan tahun. Namun siapa sangka, justru Uni Soviet, dengan segala keterbatasan ekonominya, dengan pabrik-pabrik yang rusak pasca perang, dengan tekanan politik internal, mampu melesat lebih dulu. Ketiga, pertarungan di balik layar, ketakutan Amerika pada awal 1950-an. Amerika begitu percaya diri, mereka merasa memiliki teknologi yang lebih maju, ilmuwan terbaik, dan sumber daya tak terbatas. Tetapi mereka juga memiliki kelemahan besar. Birokrasi lambat dan persaingan antar lembaga pemerintah membuat riset antariksa Amerika tersendat. Sementara itu, Soviet bergerak cepat. Korolev tidak peduli soal anggaran. Ia hanya berkata kepada Politbiro Soviet, "Jika kita bisa mendaratkan satelit pertama di luar angkasa, dunia akan mengingat kita selamanya." Dan Moskow menyetujui proyek itu. Amerika masih berdiskusi. Soviet sudah memulai. Amerika masih menyusun rencana. Soviet sudah menguji roket. Amerika masih berdebat soal anggaran. Soviet sudah hampir siap meluncurkan sesuatu ke luar angkasa. Keempat, 4 Oktober tahun 1957, Sputnik mengubah dunia pada malam itu. Di tengah padang Kazakhstan, sebuah roket besar R-7 meluncur dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Di atasnya, duduk sebuah bola logam kecil dengan 4 antena tipis. Namanya Sputnik pertama, satelit pertama buatan manusia. Dan detik berikutnya, dunia berubah. Ketika Sputnik berhasil memasuki orbit dan mulai memancarkan sinyal bip-bip melalui radio, seluruh dunia tersentak. Sinyal itu diterima di Amerika, Inggris, Jepang, bahkan Australia. Para ilmuwan Amerika tercengang.
Mereka tidak menyangka Soviet bisa mendahului mereka. Presiden Dwight Eisenhower dilaporkan menerima kabar itu dengan raut wajah muram. CIA panik, Pentagon ketakutan, karena bagi Amerika, ini bukan sekadar satelit, ini adalah bukti bahwa Soviet memiliki roket yang bisa mengirimkan hulu ledak nuklir ke Amerika dari ribuan kilometer. Jauhnya, Sputnik bukan hanya satelit, ia adalah ancaman dan kekalahan besar. Kelima, efek Sputnik, ketakutan nasional. Amerika setelah Sputnik mengorbit, Amerika memasuki masa yang dikenal dengan sebutan Sputnik Crisis, krisis psikologis, politik, dan teknologi. Televisi Amerika membahasnya siang malam. Surat kabar penuh kecaman. Publik marah. Universitas dipenuhi mahasiswa yang tiba-tiba ingin belajar fisika agar mengejar ketertinggalan. Bahkan Kongres Amerika sampai mengesahkan pendirian NASA pada tahun 1958. Reformasi pendidikan nasional, peningkatan dana penelitian ilmiah terbesar sepanjang sejarah Amerika. Ironisnya, semua ini terjadi karena sebuah satelit kecil buatan Uni Soviet. Dan kemenangan Soviet tidak berhenti di situ. Keenam, Sputnik 2 mengirim makhluk hidup keluar angkasa sebulan setelah Sputnik 1. Mengejutkan dunia, Soviet kembali meluncurkan sesuatu. Pada 3 November tahun 1957, lahirlah Sputnik 2, membawa seekor anjing bernama Laika, makhluk hidup pertama yang dikirim keluar angkasa. Amerika lagi-lagi terpukul. Bagi Soviet, ini bukan sekadar eksperimen. Mereka ingin membuktikan bahwa makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa. Meski pada kenyataannya, Laika meninggal beberapa jam setelah peluncuran karena suhu kabin yang tinggi. Misi ini tetap menjadi tonggak sejarah besar. Laika menjadi simbol keberanian dan pengorbanan era antariksa, dan kembali Soviet unggul. Ketujuh, kemenangan bertubi-tubi. Soviet dalam beberapa tahun berikutnya, Soviet memenangkan hampir semua perlombaan pertama dalam sejarah antariksa. Satelit pertama Sputnik 1 1957. Hewan pertama di luar angkasa Laika 1957. Orang pertama di luar angkasa Yuri Gagarin 1961. Wanita pertama di luar angkasa Valentina Tereshkova 1963. Jalan-jalan luar angkasa pertama Alexei Leonov 1965. Amerika hanya bisa melihat dari bawah. Setiap kali Amerika mencoba meluncurkan satelit, roket mereka meledak. Korolev bahkan pernah berkata, jika Amerika ingin mengejar kita, mereka harus belajar lebih keras. Dan dia benar. Kedelapan, Yuri Gagarin, pahlawan antariksa pertama pada 12 April tahun 1961. Seorang pria muda berusia 27 tahun bernama Yuri Gagarin memasuki kapsul Vostok 1. Dengan suara tenang, ia berkata, "Poehali, ayo pergi." Dan dia pun meluncur keluar angkasa, menjadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Dunia kembali geger. Amerika terpukul. Uni Soviet merayakan. Gagarin kembali sebagai pahlawan yang dielu-elukan. Wajahnya terpampang di setiap sudut kota Moskow. Dia menjadi simbol kejayaan Soviet, simbol bahwa komunisme dapat menghasilkan kemajuan lebih cepat daripada kapitalisme. Setidaknya, itu yang ingin ditunjukkan propaganda Soviet. Namun bagi Amerika, ini lebih dari sekadar prestasi. Ini adalah tantangan langsung. Kesembilan, Kennedy, kita akan mendarat di bulan merasa tertinggal terlalu jauh. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memberikan pidato bersejarah pada tahun 1962, kita memilih pergi ke bulan. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itu sulit. Ini adalah deklarasi perang terbuka, bukan perang darah, bukan perang senjata, melainkan perang teknologi, perang kehormatan, perang masa depan. Dan sejak saat itu, Amerika mulai mengejar dengan sangat cepat. Tetapi mereka masih tertinggal beberapa tahun dari Soviet. Ke-10, Korolev, jenius yang membalik dunia. Korolev, sang kepala desainer Soviet, adalah alasan utama kenapa Soviet selalu unggul. Ia adalah orang yang merancang roket R-7, roket balistik pertama dunia, program Sputnik, program Vostok, penerbangan Gagarin. Namun dunia tidak pernah tahu namanya. Bahkan Yuri Gagarin pun tidak tahu siapa yang menciptakan roket yang ia tumpangi. Di Soviet, Korolev hanyalah kepala desainer. Segalanya dirahasiakan. Namun pada puncak kejayaannya, tragedi datang. Pada Januari tahun 1966, Korolev meninggal secara mendadak saat menjalani operasi medis.
Kehilangannya membuat ambisi antariksa Soviet melemah drastis. Dan inilah titik di mana Amerika mulai menyusul. Ke-11, setelah Korolev wafat, ambisi Soviet mulai retak. Kematian Sergei Korolev pada Januari tahun 1966 bukan hanya kehilangan seorang insinyur. Itu adalah kehilangan figur sentral yang menggerakkan seluruh mesin perlombaan antariksa Soviet. Korolev bukan sekadar pemimpin proyek, dia adalah otak, roh, dan penggerak utama yang mampu melawan birokrasi internal Soviet dan membuat proyek antariksa tetap berjalan cepat. Tanpa Korolev, program antariksa Soviet seperti kehilangan kompas. Para ilmuwan lain memang sama berbakat, tetapi mereka tidak memiliki wibawa politik sebesar Korolev. Mereka tidak bisa memaksa kementerian untuk menyediakan dana lebih cepat. Mereka tidak bisa mendesak pabrik untuk mempercepat produksi mesin roket. Mereka tidak bisa menantang para jenderal yang menganggap program nuklir lebih penting daripada program antariksa. Inilah rahasia besar yang jarang dibahas dalam buku sejarah. Kemenangan awal Soviet sebagian besar berdiri di atas pundak satu pria, dan ketika pria itu pergi, bangunan yang ia dirikan mulai mengecil kekuatannya. Uni Soviet masih berusaha mempertahankan kecepatannya, tetapi dari sini, Amerika mulai menyusul seperti pesawat jet yang akhirnya lepas dari bayang-bayang. Ke-12, program bulan Soviet mulai terhambat pada dekade 1960-an. Setelah keberhasilan Gagarin, tujuan besar berikutnya adalah jelas: mendaratkan manusia di bulan. Uni Soviet sebenarnya punya dua program besar. Program N1, roket super besar yang dirancang untuk membawa kosmonot ke bulan. Program Soyuz, kapsul antariksa berawak yang masih digunakan hingga hari ini. Roket N1 adalah monster raksasa setara dengan Saturn V milik Amerika. Bahkan, dalam beberapa aspek, roket N1 memiliki teknologi yang lebih rumit karena Uni Soviet tidak memiliki mesin roket berkekuatan besar. Sehingga mereka memasang 30 mesin roket kecil sekaligus di tahap pertama. Masalahnya, jika satu saja mesin gagal, seluruh roket bisa meledak. Dan itulah yang terjadi. 4 kali roket N1 diuji. 4 kali pula semuanya meledak. Bahkan salah satu ledakan pada tahun 1969 adalah salah satu ledakan roket terbesar dalam sejarah manusia. Tanpa Korolev, koordinasi antar pabrik dan kementerian menjadi kacau. Banyak keputusan ditunda, banyak dana terlambat, banyak desain diubah berulang kali. Uni Soviet yang dulu melesat cepat, kini mulai tersendat, dan Amerika melihat celah itu. Ke-13, Amerika mulai mengejar. Program Apollo berjalan cepat sementara Soviet berjuang dengan masalah internal. Amerika Serikat di bawah NASA mempercepat seluruh proyek Apollo. Mereka memperbaiki setiap kegagalan dengan cepat, mempelajari setiap kecelakaan, dan meningkatkan pendanaan besar-besaran. Setelah tragedi Apollo 1 pada tahun 1967, NASA melakukan reformasi total. Mereka memperbaiki desain kapsul, sistem komunikasi, dan keamanan awak. Setiap bagian dari roket Saturn V diuji dengan sangat hati-hati. Von Braun, ilmuwan ex-Nazi yang dibawa ke Amerika, akhirnya memiliki semua sumber daya yang ia butuhkan untuk mewujudkan mimpinya, roket terbesar yang pernah diciptakan manusia. Dan ketika semua unsur kesuksesan sudah siap, Amerika melakukan langkah besar. Ke-14, 1968 Apollo 8, manusia mengorbit bulan untuk pertama kali 1 tahun sebelum pendaratan di bulan. Amerika sudah membuat langkah mengejutkan, mengirim manusia mengorbit bulan. Pada Desember tahun 1968, astronaut Frank Borman, Jim Lovell, dan Bill Anders menjadi manusia pertama yang melihat sisi jauh bulan secara langsung dan memotret Earthrise foto, ikonik yang memperlihatkan bumi terbit dari balik permukaan bulan. Foto itu mengguncang dunia. Soviet menyadari bahwa Amerika kini benar-benar unggul dalam beberapa aspek, namun mereka masih memiliki harapan kecil. Roket N1 mungkin bisa diluncurkan sebelum Amerika benar-benar mendarat. Tetapi harapan itu tidak bertahan lama, karena tragedi berikutnya kembali melanda. Ke-15, ledakan N1 yang menghancurkan harapan Soviet pada 3 Juli tahun 1969 hanya beberapa minggu sebelum misi Apollo 11. Uni Soviet kembali mencoba meluncurkan roket N1, dan hasilnya meledak, dan bukan sekadar meledak. Ledakan itu merupakan salah satu ledakan buatan manusia terbesar dalam sejarah. Setara dengan 7 kiloton TNT, pecahan roket berterbangan sejauh ratusan meter,
meledakkan seluruh landasan peluncuran Baikonur. Kamera-kamera yang merekam kejadian itu hancur. Awan api menjulang setinggi gedung pencakar langit. Program bulan Soviet praktis lumpuh total. Pada titik itu, secara diam-diam, pimpinan Soviet tahu bahwa mereka telah kalah dalam perlombaan menuju bulan. Namun dunia tidak mengetahuinya, karena semuanya dirahasiakan. Uni Soviet tidak pernah mengakui kegagalan mereka sampai puluhan tahun kemudian. Dan 2 minggu setelah itu, segalanya berubah. Ke-16, 20 Juli tahun 1969 Amerika mendarat di bulan ketika Neil Armstrong mengucapkan kalimat legendaris, "One small step for man, one giant leap for mankind." Itu bukan hanya kemenangan ilmiah, itu merupakan kemenangan politik, psikologis, dan strategis dalam Perang Dingin. Saat seluruh dunia menyaksikan siaran langsung, Uni Soviet terdiam, tidak ada peluncuran balasan, tidak ada satelit baru, tidak ada pengumuman besar. Program bulan Soviet nyaris berhenti, dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1957, Amerika akhirnya mendahului Soviet dalam sebuah pencapaian besar. Tetapi perlombaan antariksa tidak berhenti di bulan. Soviet masih memiliki satu kartu as, membangun stasiun luar angkasa pertama di dunia. Ke-17, Soviet membalas. Stasiun luar angkasa pertama di dunia Salyut pada tahun 1971. Uni Soviet meluncurkan Salyut 1, stasiun luar angkasa pertama dalam sejarah manusia. Ini adalah pukulan balik yang kuat. Amerika yang masih sibuk dengan program Apollo tiba-tiba melihat Soviet mengambil alih lini baru dalam perlombaan antariksa, hidup jangka panjang di orbit bumi. Salyut 1 menjadi basis dari perkembangan panjang yang memunculkan Salyut 6, Salyut 7, dan akhirnya Mir, stasiun luar angkasa modular pertama dunia. Dalam jangka panjang, keunggulan Soviet dalam teknologi stasiun luar angkasa jauh melebihi Amerika. Faktanya, stasiun luar angkasa modern seperti ISS menggunakan banyak desain awal yang dikembangkan Uni Soviet. Namun semua itu terjadi setelah kejatuhan Soviet. Tapi kita belum sampai ke sana. Ke-18, di balik perlombaan, spionase, sabotase, dan rahasia gelap perlombaan antariksa bukan hanya soal roket dan satelit. Ini adalah perang di balik layar antara CIA dan KGB. Keduanya melakukan operasi rahasia untuk mencuri data, memata-matai pusat penelitian, hingga menyabotase percobaan lawan. Contohnya, CIA pernah menempatkan perangkat penyadap di bawah laut untuk mendengar kabel komunikasi Soviet. KGB melakukan operasi untuk mencuri desain komputer Amerika demi meningkatkan sistem navigasi roket. Soviet menyadap siaran televisi NASA untuk mempelajari pola komunikasi teknis. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa kedua pihak pernah mencoba menutupi kegagalan sendiri agar lawan tidak mengeksploitasinya. Perlombaan antariksa adalah simbol kemajuan, tetapi juga simbol paranoia. Di balik setiap peluncuran, ada bayang-bayang ketakutan bahwa satu kegagalan akan membuat negara terlihat lemah. Dan dalam Perang Dingin, terlihat lemah berarti kalah. 19. Lahirnya teknologi modern dari perlombaan antariksa dari luar. Perlombaan antariksa terlihat seperti duel besar, tetapi dampaknya bagi dunia modern tidak main-main. Inilah teknologi yang kita pakai hari ini yang berasal dari perlombaan antariksa. GPS, komputer, mikro, kamera mini seperti pada smartphone, sensor suhu presisi tinggi, teknologi pakaian anti panas, penemuan material baru, satelit, cuaca, telekomunikasi modern, peta digital bumi tanpa perang, ideologi Soviet. Mungkin dunia kita tidak akan semaju sekarang. Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu kenyataan pahit. Perlombaan antariksa adalah perlombaan yang mahal, penuh pengorbanan, dan dipenuhi tragedi. Dan disinilah bagian dramatis berikutnya muncul. Ke-20, kematian dalam sunyi, tragedi para kosmonot karena sifat rahasia Soviet. Banyak kecelakaan antariksa tidak pernah diumumkan ke publik sampai puluhan tahun kemudian. Beberapa fakta yang baru terbongkar setelah runtuhnya Soviet. Ada kosmonot yang terbakar hidup-hidup dalam kapsul. Ada kosmonot yang terjebak di orbit dan meninggal saat kapsul kembali karena parasut gagal terbuka. Ada roket yang meledak di landasan dan membunuh puluhan teknisi. Tragedi Soyuz 1 dan Soyuz 11 adalah dua yang paling terkenal. Soyuz 1 1967. Vladimir Komarov tewas saat kapsulnya jatuh karena parasut tidak terbuka. Kaset rekaman terakhirnya menunjukkan ia berteriak marah kepada kontrol misi.
menyalahkan teknisi yang tahu bahwa kapsul itu belum siap diluncurkan. Soyuz 11 1971 3 kosmonot Dobrovolsky, Volkov, dan Patsayev meninggal saat kapsul kembali ke bumi karena katup kecil terbuka dan menghisap seluruh oksigen. Saat kapsul dibuka, mereka ditemukan duduk rapi, tetapi sudah tak bernyawa. Semua tragedi ini dirahasiakan pada masa itu. Uni Soviet ingin terus terlihat sebagai pemenang. Ke-21, Amerika mengubah arah shuttle program setelah misi Apollo selesai. Amerika menghentikan ambisi bulan dan mulai mengembangkan pesawat ulang-alik Space Shuttle agar perjalanan luar angkasa menjadi rutin dan murah. Program ini sangat ambisius. Pesawat bisa terbang berulang kali pendaratan seperti pesawat komersial, bisa mengangkut satelit dan laboratorium, tetapi juga sangat berbahaya. Kecelakaan Challenger 1986 dan Columbia 2003 menjadi dua tragedi besar yang menewaskan seluruh awak. Sementara itu, Soviet mencoba membuat pesawat ulang-alik sendiri, Buan. Teknologinya bahkan lebih canggih di beberapa aspek, tetapi program itu berhenti karena biaya yang terlalu besar, dan lama-kelamaan, perlombaan antariksa berubah bentuk, bukan lagi duel antar benua, melainkan kerja sama internasional. Ke-22, dari musuh menjadi mitra, kerja sama ironisnya, setelah puluhan tahun saling bersaing, saling mencurigai, dan saling memata-matai. Amerika dan Rusia akhirnya bekerja sama dalam satu proyek terbesar umat manusia, International Space Station (ISS). Di stasiun ini, astronaut Amerika dan kosmonot Rusia hidup bersama. Teknologi roket Amerika dipadukan dengan desain docking Soviet. Panel surya Amerika bersanding dengan modul buatan Rusia. Perlombaan antariksa yang dulu penuh ketegangan, kini berubah menjadi bukti bahwa kemajuan terbesar lahir dari kolaborasi, bukan konflik. Ke-23, warisan perlombaan antariksa Soviet vs Amerika hari ini. Dunia masih merasakan efeknya. Rusia masih menggunakan desain roket Korolev dari tahun 1950-an, tetapi telah terbukti paling andal. Amerika punya teknologi roket modern seperti SpaceX Falcon dan NASA SLS. China kini menjadi kekuatan baru dengan program bulan dan Mars yang ambisius. Teknologi Starlink, GPS, komunikasi global semuanya adalah cucu dari perlombaan antariksa. Dan semua itu dimulai dari Sputnik, sebuah bola logam kecil yang dikirimkan Soviet ke langit pada malam 4 Oktober tahun 1957-24. Apa arti kemenangan Soviet yang sebenarnya? Walaupun Amerika menang dalam perlombaan ke bulan, Uni Soviet memenangkan sesuatu yang lain. Mereka memenangkan kesadaran kolektif dunia, karena fakta sejarahnya jelas. Satelit pertama Soviet, manusia pertama di luar angkasa Soviet, wanita pertama di luar angkasa Soviet, spacewalk pertama Soviet, stasiun luar angkasa pertama Soviet. Soviet membuat dunia memandang langit. Mereka membuka jalan. Mereka memulai era luar angkasa, dan tidak ada satupun pencapaian negara lain yang bisa menghapus fakta bahwa Uni Soviet adalah bangsa pertama yang membuka pintu langit bagi seluruh umat manusia. Ke-25, kesimpulan dramatis. Langit tidak lagi sunyi. Perlombaan antariksa adalah salah satu bab paling dramatis dalam sejarah manusia, dipenuhi kemenangan besar, tragedi, spionase, kebanggaan nasional, hingga pengorbanan jiwa. Dan semua itu bermula dari satu hal, ketakutan kedua negara terhadap satu sama lain. Ironis, tetapi benar, dari ketakutan lahir keberanian, dari konflik lahir penemuan, dari perlombaan lahir masa depan. Uni Soviet dan Amerika mungkin bersaing demi kekuasaan, tetapi akhirnya manusialah yang menang.